Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjut ke materi berikutnya terkait dengan laporan keuangan konsolidasi. Nah, laporan konsolidasi ini muncul karena adanya kombinasi bisnis, gitu ya, teman-teman. Nah, kalau menurut standar akuntansi keuangan nomor 22, kombinasi bisnis itu adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Seperti yang udah kita pelajari di materi-materi sebelumnya terkait dengan kombinasi bisnis atau penggabungan usaha, maka eh, laporan keuangan konsolidasi ini erat kaitannya gitu. Kok kenapa kita bahas laporan keuangan konsolidasi? Karena sebelumnya kita udah ngebahas kombinasi bisnis atau penggabungan usaha. Nah, di dalam penggabungan usaha atau kombinasi bisnis ada istilah akuisisi, ya kan? Kan penggabungan bisnis itu bisa dengan cara pembelian saham gitu kan, atau akuisisi saham atau akuisisi neto aset neto punya perusahaan investi gitu. Nah, di sini kalau misalnya dilihat di sak nomor 22 ini jelas gitu ya, tujuan dari kombinasi bisnis atau penggabungan usaha itu adalah ingin memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Kalau misalnya kata-katanya ada pengendalian, berarti udah jelas banget kalau pembelian saham atau akuisisi saham atau 50% gitu ya. Karena kalau misalnya pembelian sahamnya itu less than 12%, kurang dari 20%, tidak ada hak untuk mengendalikan usaha itu, karena di sini pembahasan kita laporan keuangan konsolidasi. Terus di sini juga laporan konsolidasi ini hanya dibuat oleh perusahaan yang melakukan akuisisi saham di mana uh, pembeliannya itu lebih dari 50%. Di mana karena dia lebih dari 50%, dia punya hak mengendalikan atas perusahaan investi gitu. Kalau menurut IFRS nomor 3, kombinasi bisnis atau penggabungan usaha itu adalah bergabungnya dua atau lebih entitas atau bergabungnya lebih apa namanya dua atau lebih perusahaan menjadi satu entitas pelaporan gitu. Berarti kalau misalnya kita lihat di sini ada investor, ada investi, ada perusahaan A, ada perusahaan B. Perusahaan A membeli saham atau membeli aset neto perusahaan B, di mana perusahaan A dan perusahaan B dia berdiri sendiri-sendiri nih, gitu ya. Tapi apa namanya, si A karena pembelian sahamnya lebih dari 50% punya pengendalian nih atas perusahaan B gitu. Nah, karena nanti dia itu beli sahamnya lebih dari 50%, maka perusahaan investornya harus membuat laporan keuangan konsolidasi gitu. Atau perusahaan yang tadi yang A membeli membeli saham perusahaan B itu disebut dengan entitas konsolidasi. Yang entitas konsolidasi ini disebut juga dengan parent atau subsidiary di sini ya. Nah, karena ada pembelian saham oleh A misalnya gitu ya, teman-teman. Terus di sini ada misalnya B. Parent dan subsidiary ini muncul ketika si A membeli saham perusahaan B lebih dari 50% gitu ya. Nah, maka akan memunculkan yang namanya perusahaan induk atau parent dan juga perusahaan anak atau subsidiary. Nah, eh, parent dan subsidiary ini kita akan sebut atau disebut juga dengan namanya kelompok usaha gitu. Meskipun gitu ya, meskipun dia memang pada dasarnya si parent ini dia tetap berjalan sendiri, subsidiary Hambe gitu ya, tapi secara substansi parent dan subsidiary atau induk dan anak ini atau yang disebut dengan entitas konsolidasi ini, mereka bergabung gitu ya. Secara substansi adalah entitas ekonomi tunggal atau kesatuan usaha.
sebenarnya mereka itu ya sendiri-sendiri gitu ya. Maka pihak parent atau pihak induk sebagai pengendali diwajibkan membuat laporan keuangan gabungan atau laporan keuangan konsolidasi yang berupa gabungan laporan keuangan pengendali di sini dengan anak perusahaan atau subsidiary. Jadi intinya entitas konsolidasi ini adalah entitas perusahaan kombinasi bisnis gitu ya yang melakukan pembelian saham atau pembelian aset neto di mana si investor ini beli sahamnya lebih dari 50% karena dia punya pengendalian terhadap perusahaan B, maka dia disebut dengan perusahaan induk atau disebut dengan perusahaan parent. Nanti perusahaan induk ini dia wajib membuat laporan keuangan konsolidasi, laporan gabungan antara parent dan juga subsidiary, antara induk dengan anak. Nah, laporan keuangan konsolidasi itu gini ya, ketika investor atau perusahaan memiliki 50% lebih dari 50% saham berhak suara investi, maka investor diwajibkan membuat laporan keuangan konsolidasi. Nah, gitu ya. Di sini ada perusahaan A, ada perusahaan B. Perusahaan A membeli saham perusahaan B, kedua-duanya tetap berjalan sendiri-sendiri karena saham yang dibeli dari PT dari perusahaan B atau dari investasi ini lebih dari 50%, otomatis yang punya pengendalian atas perusahaan tersebut adalah perusahaan A di sini. Sehingga dan B juga tetap berjalan. Tapi nanti setiap kali akhir periode, selain mereka harus membuat laporan keuangan masing-masing, A sebagai parent, B sebagai subsidiary, atau A sebagai induk, B sebagai anak, maka nanti di akhir juga si A harus membuat laporan konsolidasi atau gabungan dari laporan A sama laporan B. Sebagai contoh, misalnya gini, di sini ada akuisisi lebih dari 50% saham entitas lain. Kalau dilihat di sini, A membeli saham 600, sebanyak 600 punya B, berarti kan lebih dari 50% gitu ya, misalnya sahamnya itu 1000. Nah, ketika A menginvestasikan sebagian asetnya sebagai penyertaan modal di perusahaan lain, maka A mengalihkan sebagian asetnya ke perusahaan lain yang mengakibatkan aliran modal A pindah ke B, gitu ya. Jadi dia modalnya sebanyak 600 pindah gitu dari A ke B. Kemudian dengan kata lain sebagian harta ini mengalir ke B. Dan ketika A dengan investasinya tersebut memperoleh pengendalian atas operasi dan aset B, hakikat sebenarnya adalah A dan B merupakan satu kesatuan ekonomi, di mana keduanya saling mendukung operasi mereka. Sehingga dalam laporan keuangan A dan dalam laporan keuangan B dikenal dengan istilah entitas konsolidasi. Gitu ya. Jadi sebenarnya hakikatnya mereka ini adalah perusahaan satu kesatuan meskipun dia perusahaannya berjalan sendiri-sendiri gitu. Tapi keduanya saling mendukung dalam kegiatan operasi mereka gitu. Makanya pada saat membuat laporan keuangan itu diwajibkan membuat laporan keuangan konsolidasi dan kedua perusahaan ini disebut dengan entitas konsolidasi atau entitas yang melakukan penggabungan usaha dan diwajibkan melakukan pembuatan laporan keuangan gabungan gitu. Dan karena A dan B merupakan entitas konsolidasi, maka A sebagai pihak pengendali dari B dan perusahaan-perusahaan lainnya diwajibkan membuat laporan gabungan atau konsolidasi yang menggambarkan posisi ekonomi yang dimiliki A dan kelompok perusahaan di bawah pengendaliannya. Karena tadi ya, ketika misalnya perusahaan A dan membeli perusahaan B atau ketika investor membeli saham investi lebih dari 50%, maka kelompok mereka itu disebut dengan kelompok usaha gitu. Dan sehingga mereka diwajibkan membuat laporan keuangan konsolidasi. Nah, ini afiliasi induk anak atau afiliasi parent subsidiary. Jika terdapat entitas yang mengendalikan entitas lain, maka tercipta hubungan induk anak perusahaan atau disebut juga dengan parent subsidiary. Pengendalian diperoleh jika pengendali memiliki
lebih dari 50% kepemilikan atas investi. Gitu ya, muncul namanya hubungan induk anak. Gini, berarti misalnya di sini ada perusahaan induk atau investor membeli saham perusahaan satu misalnya gitu ya. Terus dia beli lagi sebanyak lebih dari 50%, bisa di sini 50%, bisa 60% gitu ya. Di sini berarti ada subsidiary satu, ada anak satu. Kemudian misalnya parent ini membeli saham perusahaan kedua, perusahaan lainnya gitu ya. Lebih dari 50% juga gitu. Misalnya 65%, maka berarti di sini ada hubungan antara perusahaan induk dengan anak yang kedua gitu. Kemudian di sini juga misalnya yang ketiga ada si parent membeli saham perusahaan yang berbeda lagi tiga. Berarti di sini ada hubungan sebagai induk dan anak gitu ya. Ketiga, berarti di sini ada subsidiary satu, ada subsidiary dua, sama subsidiary tiga. Berarti hubungan afiliasi parent dengan subsidiary ini disebut juga dengan afiliasi induk anak atau disebut juga dengan kelompok usaha. Nah, di sini parent dia akan membuat laporan keuangan gitu ya. Sebagai perusahaan pasti membuat laporan keuangan di akhir tahun atau sorry di akhir periode. Setiap kali akhir periode akuntansi, perusahaan induk itu uh, karena dia tetap beroperasi dan menjalankan bisnis, maka di akhir periode akan menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan kan pada umumnya ada 5 ya teman-teman. Ada laporan laba rugi, ada neraca atau laporan posisi keuangan, kemudian ada laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Dan satu lagi ada catatan atas laporan keuangan. Oh, Feby ya. Oke, Feby. Nah, ini adalah laporan yang akan dibuat oleh parent di setiap kali akhir periode. Begitu juga dengan subsidiary atau perusahaan anak tadi. Perusahaan anak juga dia harus membuat laporan keuangan setiap akhir periode. Dan di sini ya perusahaan anak juga tetap beroperasi dan menjalankan bisnis karena pada dasarnya tadi ya meskipun si A punya atau investor punya pengendalian atas B, tapi kan masing-masing bisnisnya berjalan sendiri-sendiri gitu. Sama berarti di akhir periode dia harus membuat laporan keuangan sendiri, laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, sama satu lagi CLK gitu ya. Nah, kedua perusahaan tadi, perusahaan investor dan investi atau parent dan juga subsidiary atau laporan induk dan anak, mereka selain membuat laporan keuangan masing-masing, juga diwajibkan membuat laporan keuangan konsolidasi. Gitu. Jadi, eh, setiap akhir periode, parent dan subsidiary menyerahkan laporan keuangan yang telah disusun masing-masing ke bagian konsolidasi di parent untuk digabungkan menjadi laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan PSAK 65. Nah, laporan keuangan konsolidasi menurut PSAK 4 di sini disebutkan bahwa entitas induk wajib membuat laporan keuangan konsolidasi jika memperoleh pengendalian atas entitas lain. Entitas induk tetap menyusun laporan keuangan sendiri sebagai informasi tambahan. Nah, kalau misalnya tadi, kenapa sih bikin laporan sendiri juga, tapi harus membuat laporan konsolidasi juga? Biasanya, laporan konsolidasi atau laporan gabungan ini diperuntukkan untuk ini ya out gitu ya untuk eksternal, sedangkan laporan yang dibuat sendiri-sendiri itu untuk kepentingan internal gitu ya. Jadi ada sorry kalau misalnya laporan yang misalnya publik gitu ya sampai sampai publish itu biasanya laporannya udah konsol udah digabungin. Tapi ketika misalnya perusahaan butuh tahu informasi investor dan investi masing-masing, dia bisa ngelihat dari laporan internal yang dia buat gitu. Lalu entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasi dengan menggunakan metode di mana investasinya bisa dicatat seperti yang udah kita pelajari juga sebelumnya. Kalau ada
Kalau misalnya ada eh, pembelian akuisisi saham atau ada kombinasi bisnis atau penggabungan usaha, maka pencatatannya itu bisa menggunakan kalau misalnya dia pembelian sahamnya itu lebih dari 50% karena memang kita yang sedang kita bahas juga kan 50%. Laporan konsolidasi ini muncul ketika saham yang dibelinya itu juga 50%. Nah, pencatatannya itu ada di sini. Kita bisa mencatat dengan menggunakan metode perolehan atau at cost atau uh, metode biaya gitu ya, atau satu lagi di sini ada metode ekuitas, cost method atau equity method. Nah, di sini juga ada menurut PSAK 771 bisa dicatat sebagai apa dengan menggunakan trading atau AVS, tapi yang kita bahas kali ini adalah apa namanya pencatatan laporan keuangan konsolidasinya itu menggunakan metode biaya dan juga menggunakan metode ekuitas gitu. Bagaimana prosedur konsolidasinya? Di sini prosedur induk menyusun laporan keuangan konsolidasi dengan cara menggabungkan semua unsur dalam laporan keuangan induk maupun anak gitu ya. Tadi kan ada 4 laporan ya, ditambah satu lagi sama CLK, tapi kan yang angka-angkanya kan dari 4 laporan ini. Di sini semuanya harus digabungkan. Penjumlahan pos-pos di neraca. Di neraca ada apa aja? Di neraca kan ada aktiva pasiva. Di bagian aktiva ada aset, di bagian pasiva ada liabilitas dan juga ekuitas. Apa artinya? Artinya berarti digabungkan aset induk digabungkan dengan total aset induk ditambah dengan total aset anak. Liabilitas induk ditambah dengan liabilitas anak. Ekuitas induk ditambah dengan ekuitas anak. Gitu berarti dijumlahkan pos-pos yang ada di neraca. Semuanya gitu ya. Induk dan juga anak. Kemudian begitu juga dengan laporan laba rugi. Semua pos-pos yang ada di laporan laba rugi itu dijumlahkan. Apa aja isinya laporan laba rugi itu? Laporan laba rugi itu isinya ada pendapatan atau ada penghasilan gitu ya. Penghasilan atas penjualan atau pendapatan gitu ya. Sama apa? Sama beban. Pendapatan induk ditambah dengan pendapatan beban. Pendapatan induk ditambah dengan pendapatan anak. Kemudian beban induk ditambah dengan beban anak gitu. Sama halnya juga dengan laporan yang ada di arus kas. Dijumlahkan semuanya. Nah, di laporan arus kas ada apa aja isinya? Di laporan arus kas kan ada isinya kan arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas masuknya berasal dari mana aja? Berasal dari pendanaan, berasal dari apa namanya investasi, dan berasal dari kegiatan operasi perusahaan gitu. Semuanya dijumlahkan. Begitu juga dengan pengeluarannya gitu ya. Semuanya dijumlahkan antara misalnya arus kas masuk pendanaan induk ditambah dengan anak dan sebagainya. Begitu juga dengan laporan perubahan ekuitas. Gitu ya. Laporan perubahan ekuitas ini berarti ada return earning awal gitu. Return earning itu apa? Return earning itu adalah saldo laba awalnya berapa ditambah dengan net income dari laporan laba rugi atau ditambah dengan uh, laba rugi tahun berjalan dikurangi sama dividen dapat perubahan ekuitas akhir gitu. Ini prosedur membuat laporan keuangan konsolidasi. Menjumlahkan semua pos-pos yang ada di laporan keuangan masing-masing induk dan juga anak. Baik di neraca, di laporan laba rugi, di laporan arus kas, maupun di laporan perubahan ekuitas. Nah, ini adalah kertas kerja konsolidasi. Kalau misalnya di pengantar akuntansi, teman-teman juga mengenal istilah worksheet. Nah, sama juga untuk konsolidasi juga kita menggunakan worksheet atau kertas kerja. Bentar. Nabila, oke Nabila. Nah, kertas kerjanya ini sama gitu ya. Kertas kerja yang digunakan untuk melakukan konsolidasi ini digunakan untuk memudahkan penggabungan laporan keuangan. Digunakan namanya K3
kertas kerja konsolidasi untuk menampung akun-akun laporan parent dan subsidiary. Jadi di kertas kerja konsolidasi ini ada beberapa kolom. Yang pertama ada kolom account. Ini akan menampung akun-akun tadi, laporan keuangan, ada laporan keuangan laba rugi di sini kan, ada sales itu apa? Penjualan gitu ya, ada HPP, ini COGS, kemudian ada beban-beban, operating expense, ini isi dari laporan yang mana? Sales COGS operating expense ini adalah isi dari laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi, kemudian di sini ada laporan posisi keuangan dan laporan perubahan ekuitas nanti akan masuk semuanya di bawah sini di dalam kertas kerja konsolidasi ini gitu. Di sini contohnya di sini ada kas, ada account receivable, semuanya nanti dimasukkan gitu. Kemudian ada kolom parent atau kolom investor gitu ya di sini. Nanti dimasukkan angkanya berapa. Kemudian ada kolom anak atau subsidiary. Kemudian ada kolom adjust and elimination. Nanti ada akun-akun ketika misalnya terjadi transaksi antara parent dengan subsidiary, maka akan muncul tuh elimination atau ada akun namanya reciprocal. Kita akan bahas lebih lanjut. Ketika misalnya ada akun-akun yang di-adjust atau ada akun-akun yang dieliminasi, nanti akan kita masuk ke debit atau masuk ke kredit. Dan yang terakhir adalah kolom consolidated financial statement, laporan keuangan konsolidasi akhirnya berapa. Seperti misalnya di sini sales parent ditambah sales subsidiary, terus nanti kalau misalnya di sini ada angka, tinggal ditambah debit atau kredit, baru hasilnya akan muncul di consolidated financial statement atau di laporan keuangan konsolidasi. Nah, ini ada namanya akun resiprokal. Akun resiprokal itu apa? Akun resiprokal ini adalah akun-akun yang menggambarkan hubungan atau transaksi antara konsolidasi siapa? Parent dengan subsidiary. Gitu. Karena dalam laporan keuangan parent dan subsidiary atau dalam laporan keuangan induk dan anak ini melebur jadi satu, yaitu entitas laporan konsolidasi, maka transaksi induk anak ini akan dihapus. Akun resiprokal dieliminasi. Itu jadi apa contohnya akun resiprokal gitu. Transaksi apa sih yang biasanya muncul antara induk dan anak? Biasanya misalnya ada contohnya itu utang piutang, kayak sangat lazim atau sangat wajar banget gitu kalau misalnya di perusahaan induk dan anak ini misalnya anak minjem uang ke induk atau induk minjem uang ke anak. Nah, transaksi itu nanti harus dieliminasi. Itu transaksi pinjam meminjam utang atau adanya piutang itu disebut dengan akun resiprokal. Nantinya transaksi yang muncul entah itu misalnya tadi ya ada utang piutang atau misalnya ada penjualan aset dari induk ke anak atau ada penjualan inventory dari anak ke induk gitu. Nah, transaksi-transaksi internal itu nanti akan dihapuskan gitu karena ini ya sejatinya mereka itu adalah ketika membuat laporan keuangan dia melebur jadi satu gitu. Jadi nggak usah ditampilin kan memang kepentingannya untuk luar gitu. Nah, eliminasi akun resiprokal. Eliminasi akun resiprokal menunjukkan bahwa semua transaksi antara induk dan anak, parent dan subsidiary dihapus atau dianggap tidak pernah terjadi dan dilaporkan dalam laporan konsolidasi. Dan tidak pernah dan dilaporkan dalam laporan konsolidasi. Dalam entitas konsolidasi, parent dan subsidiary atau induk dan anak diasumsikan sebagai satu entitas sehingga transaksi antar keduanya tidak dilaporkan kepada pihak luar. Itu. Ini adalah contoh akun resiprokal awal. Misalnya di sini investor, parent ini kan investor berarti ya, subsidiary adalah investee. Investor membeli saham kepada investee atau parent membeli saham kepada subsidiary di sini. Dia membeli sahamnya itu 100%, berarti kan dia lebih daripada 50% ya. Makanya dia wajib membuat laporan keuangan konsolidasi. Nah, mereka ada transaksi nih.
pada saat pertama kali parent atau pada saat pertama kali si investor ini membeli saham kepada subsidiary atau kepada investee, kan akan kita catat pada saat perolehannya itu investasinya akan bertambah seperti biasa ya di sini. Investasi pada kas, investment in subsidiary, investasi pada investee sebesar 2 juta misalnya gitu ya. Pada karena si parent mengeluarkan uang berarti kan pada kas sebesar 2 juta. Kemudian di sisi subsidiary atau di sisi investee dia akan mencatat penerimaan kas atas pembelian saham yang dibeli oleh parent di sini 100% sebesar 2 juta pada share capital atau pada ekuitas sebesar 2 juta juga. Ini berarti ceritanya nggak ada perubahan gitu ya. Sorry, nggak ada perbedaan angka. Nah, transaksi yang dilakukan oleh parent dengan subsidiary awal ini disebut dengan resiprokal. Akun yang terjadi karena adanya transaksi antara parent dan subsidiary atau karena adanya transaksi yang terjadi antara induk dengan anak. Sehingga transaksi yang terjadi antara parent subsidiary ini nggak perlu diketahui sama pihak luar pada saat kita akan membuat laporan keuangan, sehingga kita harus melakukan eliminasi atas akun resiprokal, atas transaksi yang terjadi antara induk dan anak ini. Bagaimana cara mengeliminasinya? Kita akan kan di sini ada satu akun ya investasi pada kas di sisi parent, di sisi subsidiary-nya kas pada share capital. Kita akan eliminasi yang tadinya di debit menjadi kredit, yang tadinya di kredit menjadi di debit. Di sini investasi parentnya 2 juta di sisi debit. Berarti pada saat kita akan uh, membuat laporan konsolidasi, kita harus mengeliminasi kedua akun ini menjadi investment punyanya si P ini 2 juta. Yang tadinya investment in S 2 juta menjadi di kredit. Yang tadinya di debit menjadi di kredit. Begitu juga dengan share capital atau ekuitas ya. Share capitalnya tadinya di kredit. Pada saat dieliminasi, si transaksi apa namanya antara parent dan subsidiary ini, maka share capitalnya akan berubah yang tadinya di kredit menjadi di debit gitu ya. Sebesar 2 juta juga. Berarti kasnya 0 ya, debit kredit gitu. Jadi akunnya hanya ada satu. Share capital punyanya S dan investasinya P sebesar 2 juta. Gitu ya. Ini akun resiprokal atau kalau misalnya ada transaksi antara anak dan induk harus dieliminasi dulu gitu. Baru kita nanti akan susun laporan keuangan konsolidasinya. Kalau misalnya ada transaksi apa namanya antara anak dan induk tapi ada selisih nih. Awal dengan selisih berarti pada saat pembelian saham. Nah, di sini sama tadi parent membeli 100% saham atau investor membeli 100% saham subsidiary. Berarti kan lebih dari 50%. Sehingga wajib membuat laporan keuangan konsolidasi. Sama banget gitu kan. Di sini lihat investasi yang dibelinya tapi lebih besar, sementara di sini ekuitasnya itu cuma berapa? 2 juta gitu. Nah, seperti yang udah kita pelajari sebelumnya, kenapa sih perusahaan itu mau membeli, kenapa investor itu mau membeli saham atau mau mengakuisisi aset neto perusahaan lain atau perusahaan induk di sini disebut atau perusahaan subsidiary, padahal misalnya di sini kalau dilihat di nilai bukunya 2 juta dan parent mau loh mengeluarkan uang 2.400.000 gitu. Kenapa? Karena ada nilai yang tidak terhitung gitu yang udah kita pelajarin atau disebut juga dengan goodwill atau kalau misalnya ada aset-aset yang sudah teridentifikasi ada nilai-nilai tertentu gitu, ada value perusahaan yang investinya ini ada value sehingga si parent ini atau si investor ini mau membeli saham atau mengakuisisi aset neto investinya atau subsidiary-nya gitu. Nah, sehingga uh, transaksi ini harus dieliminasi ya. Di sini dieliminasi yang owners equity-nya yang tadinya di kredit berarti berubah menjadi di debit. Berarti owners equity capital stock-nya di sini 2 juta. Kemudian kan ada selisih 2.400.000 sama 2 juta. Selisihnya 400.000. Nah, selisihnya ini
akan kita catat sebagai excess value yang udah kita pelajari juga gitu ya. Jadi selisih nilai itu ada dua. eh, Selisih nilai itu kalau misalnya dilihat dari fair value masuknya ke goodwill, tapi kalau misalnya dari nilai buku akan kita catat masuk ke dalam excess value yang udah kita pelajari gitu ya. Kemudian di sini ada investment punyanya P gitu ya. Akan kita balik sebesar 2.400.000 gitu. Ini adalah contoh akun resiprokal di mana pada saat awal beli saham itu ada selisih nilai bukunya punya subsidiary atau punya anak dengan perolehan investasi yang dikeluarkan oleh parent gitu. Berarti akunnya dibalik, tadinya debit menjadi kredit, tadinya kredit menjadi debit. Itu selisihnya akan dimasukkan ke dalam excess value. Nah, kalau misalnya di sini akun resiprokal awal tanpa selisih, tapi kepemilikan sahamnya itu tidak 100%. Kalau tadi kan contohnya di sini kan uh, yang tanpa selisih 100% pembelian sahamnya, kemudian yang dengan selisih juga 100%. Kalau misalnya dia si parent membeli sahamnya itu hanya 80%, maka nanti akan muncul uh, akun namanya NCI Equity, Non-Control Interest Equity. Apa itu? Jadi gini, jadi ketika misalnya gini ya, um, di sini share capital yang dimiliki oleh anak atau subsidiary itu adalah 2 juta. Karena si parent atau investor itu beli sahamnya cuma 80%, maka kan kepemilikannya hanya 1,6. Nah, berarti kan 20%-nya ini punya orang lain. 20%-nya ini berarti kan dia saham non pengendali. Kan karena ini 80% berarti dia punya pengendalian gitu ya. Dia punya pengendalian atas perusahaan subsidiary ini. Nah, 20%-nya ini adalah punyanya non pengendali atau namanya non control interest atau non pengendali. Ini akan masuk di bagian ekuitas, di bagian pasiva ya, di bagian 20%-nya punyanya non pengendali gitu karena si parent dia beli sahamnya cuma 80%. Berarti 20%-nya punya non pengendali atau punya orang lain gitu atau perusahaan lain. Gitu maka pada saat pembelian awal, ini kan awal beli ya. Berarti sama ada pencatatan investasi investment in S pada kas sebesar 80% dari 2 juta, berarti 1,6. Di sisi subsidiary, dia akan mencatat penerimaan kas pada ekuitas atau pada share capital sebesar 2 juta. Nah, ini transaksi parent subsidiary ini disebut dengan akun resiprokal. Harus dieliminasi. Share capital yang tadinya di kredit menjadi di debit sebesar 2 juta. Pada investment in S-nya berapa? 1,6. Berarti investasi punyanya parent adalah sebesar 1,6. Sisanya 4 jutanya 400 ribunya punya siapa? Punya non controlling interest equity atau ini sama. Jadi investment itu kan investasi itu muncul di bagian modal, di bagian ekuitas, sorry. Nah, maka NCI ini juga dia masuk ke kalau ke ini ya ke ekuitas muncul di bagian ekuitas karena nanti akan muncul satu lagi namanya non controlling expense atau non controlling share gitu. Ada yang masuk si NCI ini atau non pengendali ini ada yang masuk ke ekuitas atau ke modal, tapi nanti ada satu lagi muncul masuk ke beban. Kalau ekuitas munculnya di laporan posisi keuangan, kalau non-controlling interest atau NCI expense, dia akan munculnya di laporan laba rugi. Itu. Ini adalah posisi ketika parent membeli sahamnya itu tidak 100%. Karena tidak 100%, maka akan muncul non pengendali sebesar sisanya gitu. Kalau misalnya di sini yang dibeli 80% berarti sisa sahamnya yang 20% itu adalah punyanya non controlling interest, punyanya orang-orang yang tidak punya kendali atas perusahaan subsidiary gitu.
Selanjutnya, teknik penyusunan laporan konsolidasi awal akuisisi. Sampai sini ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya dulu nggak? Apa sudah jelas? Oh, Kenapa? itu paling Kak, itu kan yang tadinya di debit terus dipindah ke kredit, emang alasannya kayak gitu aja atau gimana Kak? Logikanya gimana? Iya dibalik aja li ya, dieliminasi aja gitu. Karena kan sebenarnya dia apa namanya jadi satu gitu. Jadi tinggal dibalik yang tadinya di kredit jadi di debit, yang tadinya di debit tinggal di kredit aja gitu. Oke Kak, Oke. Ini belum masuk ke laporan konsolidasinya ya. Ini baru apa namanya mencari tahu oh ada transaksi-transaksi apa aja yang terjadi gitu selama apa namanya selama adanya akuisisi. Berarti ini masih baru banget pada saat awal si perusahaannya itu beli saham gitu. Berarti kan ini kalau misalnya kita contohin misalnya beli sahamnya itu di awal tahun, misalnya 1 Januari gitu ya. Nanti laporan konsolidasi keuangannya itu akan dibuat 31 Desember. Nah, akun resiprokal ini, nah yang ini nih yang pertama investasiin as, kemudian pada kas, kemudian yang cash pada share capital ini kan misalnya dicatatnya pada saat pembelian sahamnya ya di awal per tanggal 1 Januari tersebut. Nah, akun resiprokalnya ini nanti dieliminasinya di akhir periode pada saat kita akan menyusun laporan keuangan konsolidasinya. Tinggal dibalik aja gitu. ya Kak, makasih. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada kita lanjut. Lanjut Kak. Oke, kita akan lanjut ke bagaimana teknik penyusunan laporan konsolidasi awal akuisisi. Di sini penggunaan kertas kerja konsolidasi atau tadi ya K3. Teman-teman lagi hujan ya? Ini udah enggak, Di sini ada geluduk. Tapi sampai suara kedengeran kok Kak. tapi nggak putus-putus kan ya? Aman, aman. Oke, sip. Siapa ini? Salwa baru bisa masuk. Oke, Salwa. Em, kemudian gitu ya. Jadi si tadi yang akun-akun resiprokal itu akan muncul di kertas kerja konsolidasi. Jadi dia tidak akan muncul pada saat penyusunan laporan keuangan masing-masing ya gitu. Jadi dia munculnya di sini di kertas kerja konsolidasi. Kemudian nanti akan diidentifikasi yang tadi ya ini akun-akun resiprokalnya. Akun-akun resiprokal itu apa? Sekali lagi, akun-akun yang muncul karena adanya transaksi antara induk dan anak, entah karena adanya utang piutang gitu kan, apa sorry, ya, anak minjem ke ke induk misalnya gitu, atau tadi ya ada penjualan aset, penjualan inventory atau apapun itulah pokoknya. Dan itu biasa terjadi kalau di perusahaan gitu. Nah, itu nanti dieliminasi dulu, baru nanti hasilnya akan dimasukkan ke dalam kertas kerja. Kita akan pelajari lebih lanjut mungkin pekan depan gitu ya, contoh di apa namanya? Contoh menggunakan kertas kerja konsolidasi. Kemudian tadi ya memunculkan excess value dalam kertas kerja konsolidasi ini. Ketika misalnya ada uh, selisih gitu ya, selisih pada saat pembelian pembelian saham di awal tadi. Kemudian kalau misalnya kepemilikan parentnya ini kurang dari 100%, maka akan dimunculkan akun ekuitas namanya yang tadi ya, NCI, non-controlling interest. Non-controlling interest ini sama ekuitas, tapi dia kalau misalnya yang parent kan tadi investasi masuknya. Tapi kalau misalnya yang karena dia, ini sisanya karena dia misalnya nggak punya kendali, berarti masuknya di non-controlling interest gitu. Selanjutnya, akun resiprokal dengan kepemilikan sahamnya itu 100% atau kepemilikan aset netonya 100%. Di sini ilustrasinya, parent atau P membeli 100% aset neto
subsidiary atau membeli aset neto anak dengan harga 425.000. Pada saat itu, ekuitas S terdiri dari modal saham di sini 300.000 dan saldo laba 100.000. Nah, selisih nilai dialokasikan ke goodwill. Kalau misalnya teman-teman lihat kan di sini pada saat si parent ini pada saat membeli sahamnya untuk mendapatkan 100% pengendalian terhadap perusahaan S ini kan dia mengeluarkan 425. Sementara ekuitas S-nya sendiri hanya 400.000. 300 ditambah 100 gitu. Berarti kan ada selisih sebesar 25.000. Nah, selisihnya ini akan dialokasikan ke dalam goodwill. Ini kalau misalnya perhitungan ketika pembelian sahamnya itu 100% atau transaksi resiprokal, akun resiprokalnya itu 100% kepemilikan sahamnya punyanya parent. Berarti kan di sini biaya investasi 100%-nya 425.000. Kemudian nilai bukunya 400.000 tadi ya. Berarti selisihnya perolehan dikurangi dengan nilai buku ada selisih 25.000 akan dicatat sebagai goodwill. Bagaimana eliminasi untuk akun pada atas pembelian aset ini gitu ya. Pembelian pengambil alihan aset neto S ini. Maka di sini kan modal saham itu apa? Share capital. Saldo laba, return earning. Sama satu lagi goodwill. Berarti kita akan mencatat share capitalnya sebesar 300.000. Kemudian ada return earning sebesar 100.000 atau saldo laba 100.000. Dan selisihnya 25.000 kita akan catat. Berarti kita punya goodwill. Goodwill kita bertambah sebesar 25.000 pada investment in S. Gitu. Atau kalau mau lebih mudahnya teman-teman bisa isi dulu di kolom kreditnya karena kita sudah mengeluarkan 425.000 untuk mendapatkan 100% aset neto ini, berarti udah otomatis investasi in S-nya sebesar 425. Berarti tinggal dimasukin yang bagian debitnya. Ada apa aja? Modal saham 300.000, return earning-nya 100.000, ada selisih. Karena selisih di soal juga sudah dibilang, kalau ada selisih masuk ke goodwill, berarti goodwill-nya akan bertambah sebesar selisih antara nilai investasi atau nilai perolehan saham atau perolehan aset neto dengan ekuitasnya atau nilai ekuitas subsidiary atau nilai ekuitasnya anak gitu. Nah, ini perhitungannya ya sama. Ketika misalnya investasinya ada pembelian investasi, terus di sini sahamnya aset neto kepemilikan aset netonya itu cuma 80%, harganya untuk mendapatkan 80% ini adalah 375 dan pada saat itu ekuitas S terdiri dari sama ya, modal sahamnya 300.000, kemudian saldo labanya 100.000. Selisih nilainya akan dialokasikan ke goodwill. Maka perhitungannya karena kan yang membuat laporan konsolidasi itu parent. Parent kan berarti mencatat sebesar dengan kepemilikannya dia. Berarti perhitungannya harus dicari tahu dulu 100%-nya itu berapa sih gitu kan. 100% aset netonya berapa? Kan di sini 80%-nya doang, tapi tidak ada informasi 20%-nya itu berapa gitu. 20% nilai NCI-nya itu berapa. Jadi kita harus cari tahu dulu. Kita harus 100%-kan dulu dari 375 ini. Berarti total nilai jualnya adalah 375.000, berarti 80% yang kita keluarkan dibagi 100%. Dapat angka 468.750. Angka ini adalah 100%-nya aset neto yang dimiliki oleh S. Gitu. Di sini nilai bukunya sama, 300 dan 100.000. Berarti ada selisih 468.750 dikurangi dengan total nilai bukunya sebesar 68.750. Angka ini nanti akan dicari tahu lagi gitu kan. Yang parentnya itu cuma 80%. Kita lihat di bawahnya. Investasinya kalau misalnya mau gampang kita dari maksudnya langsung ke investasi yang dikeluarkan misalnya di sini dari sisi kredit dulu gitu ya. Investasi pada perusahaan subsidiary sebesar yang dikeluarkan oleh P
sebesar 375 gitu. Terus di sini kita bisa masukkan share capitalnya 300.000, kemudian return earningnya 100.000 di sini ya. Kemudian karena kita sudah mencari tahu berapa selisihnya antara nilai perolehan aset Neto dengan nilai bukunya, maka selisihnya kita masukkan sebagai goodwill. Yaitu berapa? 68.750. Nah, totalnya berapa? Berarti 300 ditambah 100 ditambah 68, berarti 468.750. Maka ini akan dikali 80%-nya 375. Berarti dia investasinya punya parent. Berarti sisanya tinggal dikali lagi. 468.750 dikali 20%. Berarti itu punyanya NCI equity atau non-controlling interest equity. Punyanya parent yang dicatat sebagai investasi 80% sebesar 375.000, punyanya non pengendali sebesar 20% sebesar 93.750. Gitu. Ini adalah contoh kalau misalnya pembelian sahamnya itu tidak 100%. Ini ya. NCI kan dikali 300 ditambah 100 ditambah Google. Dapat 93.750. Nah, ini non-controlling interest. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada parent, ada subsidiary, atau ada anak, kemudian di sini ada pihak non-pengendali. Parent, di sini diasumsikan dia sahamnya itu 80%. Berarti dia punya pengendalian atas perusahaan S. Berarti di sini parent sebagai pengendali subsidiary. Nah, di sini kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak non-pengendali adalah 20%. Gitu. Sehingga apa namanya? Pihak kan ini tuh kan dia tidak punya pengendalian gitu ya. Berarti NCI ini akan muncul ketika akun NCI equity ini akan muncul ketika parent membeli sahamnya itu kurang dari 100% gitu. Maka akan muncul akun untuk pihak non pengendali gitu. Non controlling interest ini adalah pemegang saham S yang memiliki jumlah lembar saham biasa lebih sedikit dari jumlah yang dimiliki P dan kurang dari 50%. Nah, jika P disebut sebagai pihak pengendali S, maka NCI ini adalah pihak non pengendali. Gitu. Dan kita akan lanjut ke akun resiprokal setelah akuisisi. Berarti kalau setelah akuisisi kan kalau tadi kan baru beli, baru banget awal beli. Kalau asumsinya itu berarti 1 Januari gitu ya, dengan berbagai kondisi yang berbeda-beda tadi. Ketika misalnya tidak ada access value, ketika ada excess value gitu. Nah, selanjutnya ini kita akan bahas bagaimana sih kalau misalnya ada transaksi antara parent dan subsidiary atau antara induk dan anak setelah akuisisi. Berarti kalau setelah akuisisi, setelah berjalan tuh penggabungan bisnisnya atau pembelian sahamnya atau pengambil alihan aset netonya gitu ya. Nah, berarti ini udah berjalan selama 1 tahun, bisa jadi kayak gitu. Nah, sehingga di sini harus melakukan pencatatan si P-nya ini. Bisa dengan menggunakan cost method ataupun equity method. Karena di sini ya, karena sudah berjalan kombinasi bisnisnya, otomatis yang transaksi-transaksi yang udah kita pelajari sebelumnya itu akan muncul. Karena sudah berjalan, biasanya parent akan mendapatkan apa atas kegiatan investasinya? Akan mendapatkan laba gitu ya, akan mendapatkan dividen gitu. Selain tadi kan perolehan aset sudah kita catat di awal. Nah, seiring berjalannya waktu sampai menjelang akhir tahun, pasti kan ada apa namanya, atau di akhir tahun akan ada RUPS itu akan mengumumkan, oh laba kita tahun ini, misalnya di sini RUPS subsidiary mengumumkan labanya untuk tahun ini 100 juta. Kemudian ada dividen juga 100 juta misalnya gitu. Maka akan kita catat seperti yang udah kita pelajari sebelumnya juga gitu ya. Bagaimana pencatatan untuk cost method dan juga equity method. Ketika misalnya di sini contohnya ada pembayaran dividen, kan ada dividen sama laba.
karena dia menggunakan cost method, maka dividen ini akan dicatat dengan menggunakan nama dividen dengan akunnya gitu, dengan akun nama akunnya dividen, berarti dividennya akan kita catat. Kan kalau menggunakan equity method, ketika kita mendapatkan dividen kan berarti investasi kitanya akan berkurang. Ketika misalnya kita menerima laba, maka itu akan apa namanya menambah investasi kita gitu kan, akan mengurangi income, akan menambah investasi gitu. Jadi kalau di cost method ini pencatatannya akan dicatat sesuai sebagaimana mestinya gitu kan, dividen dividen. Tapi kalau misalnya um, equity method, dia akan dicatat dengan nama investment gitu yang udah kita pelajari juga sebelumnya. Oke. Nah, kalau di sini contohnya transaksi investasi antara parent dan subsidiary P dan S setelah akuisisi itu, di sini ada pembayaran dividen tunai. Asumsinya 100% gitu. Berarti di sini bagian subsidiary, karena kan yang membagikan dividen itu subsidiary ya, investee gitu. Berarti dia akan mencatat dividen pada dividen payable. Ini asumsinya ketika dividennya itu baru diumumkan, misalnya di RUPS baru diumumkan, oh akan ada pembagian dividen tunai sebesar 100, tapi uangnya belum diberikan tuh, dan masih terutang sampai akhir periode, tapi udah dihitung gitu. Maka subsidiary udah harus mencatat jurnalnya. Dividennya dia akan catat di bagian debit sebesar 100 pada dividen payable atau pada dividen terutang karena belum dibayarkan kan sebesar 100 juga. Begitu juga untuk di parent. Di parent juga pasti dia akan mencatat atau harus mencatat transaksi ketika ada pengumuman pembayaran dividen oleh investee atau oleh subsidiary. Maka dia akan mencatat kebalikannya. Dia akan mencatat dividen receivable atau uh, pada dividen income. Gitu. Ini pada saat subsidiary baru mengumumkan akan ada pembagian dividen. Nah, akun ini harus dieliminasi gitu. Misalnya di sini kan dia sampai akhir periode sementara kita udah harus menyusun. Berarti ini harus tinggal di apa namanya dieliminasi, kredit jadi debit, debit jadi kredit. Berarti di sini dividen payable-nya yang tadinya di kredit kita pindahin jadi di debit 100 pada dividen receivable-nya 100 gitu. Begitu juga untuk dividen. Dividennya kita akan balik dividen S-nya 100 pada dividen income-nya yang tadinya di kredit menjadi di debit 100. Ini baru kita eliminasi ya, belum kita masukkan ke dalam kertas kerja. Kita apa namanya mengeliminasi dulu semua transaksi-transaksi yang ada antara parent dan anak gitu. Ini muncul karena udah diakuisisi, berarti udah berjalan perusahaannya ya, makanya dia mendapatkan dividen, mendapatkan laba gitu. Ketika misalnya ada pembayaran dividen, misalnya beneran sudah dibayarkan, subsidiary sudah mengeluarkan uang tunai untuk pembayaran dividen kepada P. Nah, berarti di sini, sorry, akunnya yang tadinya di sisi subsidiary dividen pada dividen payable, tinggal dibalik dividen payable pada cash untuk pada cash sebesar 100. Yang tadinya di sisi parent dividen receivable pada dividen income, pada saat dia menerima dividen kan berarti dia menerima cash pada dividen receivable. Nah, akun yang dieliminasinya itu berarti sebenarnya cuma ada dua, yaitu dividen income dan di sini ya dividen doang gitu. Karena kan sudah dibayar juga ya. Kasnya di sini nol. Bagaimana kalau misalnya kepemilikan sahamnya itu di sini eh, kurang dari 100%, 80% doang. Kayak punya sahamnya misalnya. Nah, di sini misalnya tadi subsidiary itu mengumumkan dividen tunainya 100. Sama, berarti dia di bagian subsidiary atau di bagian investasi akan mencatat sebesar 100 dividen pada dividen payable. Dividen atau pada dividen terutang. Kemudian pada saat ada pembayaran berarti kan tinggal dibalik dividen payable pada kasnya keluar. Dividen payable-nya berkurang, kasnya juga berkurang sebesar 100. Di bagian parent,
dia hanya akan mencatat sebesar kepemilikannya dia aja gitu. Bukan 100, tapi sebesar 80. Karena 20-nya punya NCI atau punya non pengendali interest equity atau punya pihak lain gitu ya. Dia hanya akan mencatat sebesar 80%-nya, yaitu 80. Pada saat dia menerima uang juga berarti hanya akan mendapatkan kasnya 80, kemudian dividen receivable atau dividen yang diterimanya 80. Jadi akun resiprokalnya yang akan dieliminasinya itu oleh parent, karena kan yang melakukan laporan keuangan konsolidasi, yang apa namanya, yang membuat kertas kerja konsolidasi kan di parent. Berarti dia hanya uh, akan mencatat punyanya dia gitu ya di sini. 80% dividennya 80% karena 20%-nya punya NCI. Lalu ada namanya non-controlling interest expense. Kalau misalnya tadi non-controlling interest equity kan munculnya di equity atau di bagian ekuitas. Kalau misalnya yang expense ini dia akan munculnya di bagian laba rugi. Teman-teman masih nyimak kan? Nggak pada tidur? Masih, Kak. Kasih, Kak. Kak, Oke, sip, sip. Ada yang mau nanya nggak? Nggak ada ya. Coba kita lanjut. Nah, ada namanya non-controlling interest expense atau biaya-biaya untuk non pengendali gitu ya. Jika jika parent memiliki kepemilikan di subsidiary atau di anak kurang dari 100 tapi lebih dari 50, dalam laporan laba rugi konsolidasinya akan dimunculkan akun NCI expense yang merupakan bagian laba untuk pihak non pengendali dan diperlukan sebagai pengurang dalam laporan laba rugi konsolidasi. Gitu. Makanya dia dicatatnya di dalam laporan laporan laba rugi. Dia akan menjadi pengurang. Expense itu kan beban gitu ya. Bagian beban untuk pengendali. Misalnya di sini ada kertas kerja konsolidasi. Di sini jika P memiliki 80% ekuitas S, maka P hanya berhak 80% atas laba S. Nah, dalam laba rugi konsolidasi dimunculkan akun pengurangnya, yaitu non controlling interest expense ini. Kalau misalnya kita lihat tadi di awal contohnya tuh ada sales, ada cost of good sale atau HPP, kemudian di sini ada beban-beban, misalnya ada operating expenses, kemudian ada beban-beban lainnya. Itu kan punyanya parent sama subsidiary gitu. Tapi kalau misalnya ternyata di sini kepemilikannya 80%, berarti kan 20%-nya punya pihak lain, kita juga harus munculin tuh akun bebannya. Namanya NCI expense atau non-controlling interest expense, biaya-biaya untuk non-pengendali. Baru nanti setelah itu ada net income gitu ya, sales dikurangi HPP, dikurangi expense, dikurangi NCI expenses, dapat net income. Contohnya, salesnya di sini punya parent ada 1 juta. Kemudian punyanya subsidiary atau punyanya anak 400.000. Tidak ada adjustment dan tidak ada eliminasi. Berarti total di sini konsolidasi laporannya adalah ditambah ya, 1 juta ditambah 400.000 berarti 1,4. Kemudian HPP-nya juga sama, HPP parent ditambah sama HPP subsidiary 600 ditambah 200.000 800.000. Kemudian total beban boroko. Kemudian di sini beban-bebannya juga ditambahkan, ada parent dan juga subsidiary 200 tambah 100 berarti ada 300. Nah, di sini akan muncul NCI expense. Di sini kan total total apa namanya, total expense subsidiary-nya itu kan 100.000. Tapi kan kepemilikan saham punya parent cuma 80%. Berarti kita harus kurangi juga, ada adjustment atau ada ya ada adjustment di sini. 20%-nya punya non controlling interest expense. 20.000 gitu. Jadi dihitung dari ini ya, 20% dikali 100.000, 20.000. Berarti sales 1,4 dikurangi HPP 800.000 dikurangi biaya-biaya atau ekspansi sebesar 300.000
dikurangi juga untuk biayanya non pengendali ada 20.000, berarti net income yang akan dicatat atau diakui oleh parent di sini adalah sebesar 280.000, bukan 300.000. Sorry, bukan di sini ya. 1,4 dikurangi 8 dikurangi 3, bukan, tapi dikurangi dulu sama bebannya punya NCI karena kita kepemilikan sahamnya 80%. Kalau misalnya teman-teman di sini kepemilikannya itu 100%, berarti otomatis di sini kan laba punyanya S, misalnya ini 100%. Labanya kan net income-nya 100%. Karena kepemilikan 100%-nya itu punyanya parent, karena parent membeli sahamnya 100%, berarti total net income ini punyanya punyanya parent gitu kan. Berarti di sini totalnya tidak ada tuh net NCI expense-nya tidak akan muncul. Berarti yang muncul cuma sales COGS expenses sama net income di laporan laba rugi. Berarti totalnya uh, 280, 280, 260 ya, 260.000. Itu kalau misalnya contoh kepemilikan sahamnya 100.000. Tidak akan ada muncul akun ini. Tidak akan muncul apa namanya beban untuk NCI gitu karena bebannya 100% punyanya S gitu ya. Kemudian net income-nya punyanya S ini adalah diperuntukkan semuanya untuk parent gitu 200.000 kalau misalnya dia kepemilikannya 100% gitu. Gitu ya. Non controlling interest expense di KP-nya itu 80% ekuitas S, punya 80% ekuitas S, maka haknya juga cuma 80% gitu tadi ini ya. Kemudian laba konsolidasinya itu berarti didapatkan dari laba P ditambah bagian laba untuk P. Di sini kan apa namanya 100% dikali 80%. 80% karena dia apa namanya hanya punya 80%. Kemudian uh, menjadi laba konsolidasi. Berarti 200.000 ditambah 80% dikali 100.000. Gitu. Nah, akun pada saat muncul NCI, jurnalnya adalah non-controlling interest expense sebesar 20.000 rupiah. Pada apa? Pada dividen. Karena tadi ada pembagian dividen, sama satu lagi ada investasinya yang kita catat sebagai NCI equity. Jadi ada NCI expense, ada NCI equity. Gitu. Ini asumsinya kalau misalnya P-nya itu kepemilikannya 80% gitu. Dan berarti pada saat kita menyusun kertas kerja konsolidasi, pada saat parent menyusun kertas kerja konsolidasi, akan ada muncul di kertasnya itu, di worksheetnya itu NCI expand gitu. Dan jurnalnya seperti ini. Selanjutnya, kalau misalnya ada excess value, kita juga udah bahas ya terkait dengan excess value. Excess value itu kan diamortisasi. Nah, jika terdapat selisih nilai atau excess value dari nilai investasi parent atau investasi induk atas nilai buku aset neto S, maka excess value-nya ini akan dimunculkan dalam laporan keuangan konsolidasi melalui jurnal eliminasi investasi P dan ekuitas S. Misalnya tadi ya yang ini, P membeli 80% aset neto S, harganya 375, kemudian ada yang berasal dari ekuitas gitu ya. Di sini ada sahamnya 300.000, saldo labanya 100.000. Selisihnya dialokasikan ke paten. Karena ini paten itu kan aset tidak berwujud. Karena aset itu harus disusutkan, kalau aset tidak berwujud kan harus diamortisasi. Berarti setiap tahun dia angkanya itu selisihnya akan dibagi gitu setiap tahunnya. Misalnya di sini berapa? Contohnya biaya investasinya 375. Total keseluruhannya 468.750 tadi. Nah, sisanya setelah dikurangi dengan nilai bukunya, ini 300 ditambah 100, 68750 ini, karena alokasinya ke paten, bukan ke goodwill, berarti nanti setiap tahun dia harus dibagi, harus diamortisasi. Nilainya akan terus berkurang gitu, sama seperti penyusutan untuk aset tetap yang berwujud, kecuali tanah gitu ya.
Nah, ini excess value uh, dimunculkan di dalam laporan kertas kerja konsolidasi atau di worksheet konsolidasi. Yang pertama yang ini kan seperti tadi ya, ada capital stock, ada return earning. Kalau tadi kan ceritanya dimasukinnya ke goodwill. Kalau ini kan dimasukinnya ke paten 68750, yang mana paten itu harus diamortisasi. Paten itu harus diamortisasi selama berapa tadi? 10 tahun. Nah, di kreditnya sama pada investasi dan NCI equity 20%-nya. Ini adalah saldo awal paten pada awal akuisisi. Nah, pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi akhir tahun pertama, kertas kerja konsolidasinya akan mencatat amortisasi paten. Jadi setiap akhir tahun, selain kita harus mencatat semua penyusutan-penyusutan atas aset-aset tetap yang kita punya, kalau kita punya aset tidak berwujud juga kita harus susutkan, namanya amortisasi gitu ya. Apa nama akunnya? Nama akunnya boleh amortisasi paten gitu ya, atau di sini other operating expense pada paten sebesar 68.750 dibagi 10 tahun. Ini untuk tahun pertama gitu kan. Ini pada awal akuisisi atau pada pada akhir tahun pertama gitu. Berarti patennya nanti akan berkurang tuh di awal tahun kedua 68750 dikurangi 6875. Angka patennya akan berkurang karena ada amortisasi pengurangan gitu. Nah, pengaruh amortisasi excess value terhadap NCI expense. Di sini yang karena tadi ada amortisasi untuk patennya sebesar 6875, maka nanti di sini di kertas kerjanya akan dimunculkan juga ada misalnya di sini expense-nya itu uh, karena dia masuk ke expense berarti kita akan masukkan ke expenses ya, beban-beban sebesar 6875. Berarti kan di sini tinggal dijumlahin aja ya. Expense atau bebannya punya parent 200.000 ditambah uh, bebannya punya subsidiary atau punya anak 100.000. Kemudian di sini ada adjustment. Di sini kan ada operating expense atau beban atas paten gitu ya. Kalau beban itu kan bertambah di debit, sorry. Berarti dia akan menambah 200 ditambah 100 ditambah 608 6.875 306.875. Nah, sama tadi untuk perhitungan laba konsolidasi net income akhirnya, berarti tinggal dikurangi. Nah, nanti NCI expense-nya itu akan berkurang. Nih, dengan penambahan beban amortisasi paten sebesar 6.875 di laba rugi, maka laba bersihnya terkoreksi dan akan berkurang sebesar amortisasi patennya. Sehingga laba bersih S yang telah disesuaikan, ini akan, ini ya, dikurangi dulu 100.000 dikurangi dengan 6875. Kita juga kemarin udah belajar kalau misalnya kita mendapatkan net income, misalnya kita nih sebagai investor, kita mendapatkan laba dari perusahaan, misalnya di sini labanya kan 100. Kalau misalnya tiba-tiba ada amortisasi gitu, maka si amortisasi amortisasi ini nantinya akan mengurangi nilai net income gitu ya. Makanya di sini misalnya di sini net income-nya 100.000, tapi karena ada amortisasi paten sebesar 6875, maka dia akan mengurangi jumlah net income-nya atau akan mengurangi labanya gitu. Terus perhitungan NCI expense-nya menjadi 20% dikali, ini kan punyanya pihak non pengendali berarti kan ya, 20%-nya dikali total net income 100.000, karena ada amortisasi harus dikurangi dulu sama amortisasinya. Berarti nilai beban untuk NCI-nya juga akan berkurang gitu, menjadi 18.625. Berarti nilai konsolidasi akhirnya sales 1.400.000 dikurangi HPP 800 dikurangi beban-bebannya 306.875 dikurangi sama beban untuk non pengendali 18.675. Nah, berarti labanya juga akan berkurang. Kenapa kok berkurang? Karena ada amortisasi, ada beban. Di sini ada beban. Beban yang muncul karena apa? Karena adanya paten aset, di mana aset tidak berwujud ini harus diamortisasi. Kalau misalnya nanti teman-teman juga nemu ada under value aset, maka under value juga sama harus diperhitungkan di sini. Harus diperhitungkan atau harus diamortisasi sehingga nanti under value, over value akan menambah atau akan mengurangi net income-nya.
Nah, kalau kalau misalnya di sini amortisasinya itu tadi kan paten contohnya. Kalau misalnya ada under value inventory di sini sebesar 10.000. Nah, inventorinya itu terjual semua pada akhir tahun. Berarti kan di sini cost of sales atau cost of goods sold atau COGS atau HPP-nya itu akan uh, di sini ya bertambah ya di debit sebesar 10.000 pada inventorinya berkurang. Jumlah inventorinya akan berkurang. Kenapa? Karena terjual pada pada akhir tahun ya sebesar 10.000 gitu. Berarti di sini COGS-nya bertambah ya di debit kita masukkan di bagian di sini kan debit kredit. Nah, berarti tinggal kita masukkan, oh ada under value nih, ada penjualan inventory sebesar 10.000, tinggal dimasukin. Berarti 600.000 ditambah punyanya subsidiary 200.000. Kemudian di sini ada adjustment di bagian debit, berarti ditambah apa namanya COGS-nya menjadi 810.000 gitu. Tadi yang expense-nya tinggal masukin. Nah, untuk NCI expense-nya harus dihitung ulang gitu ya. Berarti 20 tinggal dikurangin aja 100 net income dikurangi di sini ada tadi patennya 6875, kemudian kalau misalnya di sini ada penjualan inventory atau ada under value inventory, maka kita harus kurangin juga sebesar 10.000. Berarti total NCI expense-nya itu menjadi 16.625. Gitu berarti uh, 1,4 juta dikurangi 810.000 dikurangi 306 beban-beban dikurangi sama bebannya non pengendali 16.625 dapat 26.6.500. Berarti ini salah. Begitu juga kalau misalnya ada excess value tapi posisinya itu over value atau apa namanya over value ya bukan under value. Building, kalau misalnya ada over value atau under value untuk building, untuk kendaraan kan berarti dia disusutkan ya. Kan kalau inventory dijual atau terjual. Kalau misalnya building dan lain-lain, uh, pengurangan atau penambahannya disebabkan karena penyusutan. Nah, di sini nilai buildingnya 100.000. Kemudian masih disusutkan selama 5 tahun. Berarti nilai 100.000 ini dibagi sama 5 tahun. 100 dibagi 5, 20. Berarti karena dia over value, berarti dia apa namanya akan menambah beban depresiasinya akan bertambah. Di sini expand depreciation buildingnya bertambah 20.000 pada buildingnya berkurang sebesar 20.000 gitu. Nah, berarti kita tinggal masukin nih teman-teman. Expense-nya tadi kan ada dua. Yang pertama kan tadi atas paten. Kemudian karena di sini bebannya itu di kredit, berarti kita tinggal masukkan ya 20.000. Berarti beban parent 200.000 ditambah bebannya subsidiary 100.000 ditambah dengan adanya beban tadi paten 6875 ditambah sama satu lagi expense untuk building 20.000. Berarti totalnya 86875. Berarti untuk mencari tahu berapa sih labanya, laba akhirnya tinggal dikurangin aja gitu ya. Kalau misalnya di sini mau mencari tahu berapa sih NCI expense-nya, berarti tinggal dikali aja berapa sih bebannya. Untuk non pengendali 20% dikali net income dikurangi semua beban-beban. Beban 6875 dikurangi 10.000 tadi karena ada penjualan inventory, penjualan inventory-nya sudah habis gitu ya. Sama di sini ada over value building sebesar 20.000. Berarti totalnya 26.25 gitu. Nah, NCI expense ini rumusnya adalah NCI atau non-controlling interest. Berapa sih kepemilikannya sisanya? 20%. Kan non-pengendali itu, gini ya, investor yang dia itu tidak punya pengendalian ketika dia beli sahamnya itu sama dengan 20% atau di bawahnya. Bisa 20%, bisa 19% atau bisa berapapun. Nah, persenannya itu dikali dengan laba bersih yang dihasilkan oleh S. Gitu. Kemudian dikurangi dengan amortisasi under value sama ditambah dengan amortisasi over value. Gitu ya. Nah, ini hasilnya akan menjadi
Net income, adjust net income. Berarti net income yang udah di-adjust, yang udah disesuaikan, atau yang udah dieliminasi gitu ya tadi ya di sini. Teman-teman masih nyimak nggak? Mau Masih, break dulu? Kak. Mau break Masih, dulu? Kak. Oke. Boleh break 5 menit ya? Boleh minum, boleh rebahan dulu. Iya, Kak. Oke. Oke, teman-teman. Nah, untuk amortisasi excess value, jika terdapat excess value yang ditentukan nilainya pada awal akuisisi, maka dapat eh, dalam penyusunan kertas kerja tahun pertama itu dimunculkan nilai excess value-nya dan diamortisasi excess value. Amortisasi excess value tahun pertama akan dimasukkan ke dalam perhitungan sebagai penyesuaian saldo investment in subsidiary. Misalnya di sini, P membeli 100% aset neto S dengan harga 500.000. Pada saat akuisisi aset neto S terdiri dari modal saham sama saldo laba 300 sama 150.000. Selisih nilai investasinya akan dialokasikan ke paten 5 tahun ya. Tadi. Berarti investment cost-nya berapa? 500.000 gitu. Dia memperoleh kepemilikan atas aset netonya itu 100% ya, mengeluarkan uang sebesar 500.000. Book value net asetnya berapa? 450.000, yaitu modal saham ditambah saldo laba, karena di sini nggak ada liabilitas, yang nggak ada utang. Berarti tinggal dijumlah modal saham sama labanya, ekuitasnya tinggal dijumlah. Dikurangi sama excess value. Sorry, investment investment cost dikurangi sama book value net asset ini akan menghasilkan selisih nilai atau excess value. Nah, di sini selisih nilainya akan dimasukkan ke dalam paten. Berarti langsung ya di bawahnya excess value-nya patennya itu sebesar 50.000. Nah, paten diamortisasi selama 5 tahun berarti 10.000 per tahun. Maka di sini jurnalnya, maka persamaannya juga akan kita akuin ya. Capital stoknya tadi 300.000, return earning atau saldo labanya 150.000. Tadi karena kita sudah tahu, sudah hitung, ada paten. Berarti paten kita bertambah sebesar 50.000. Pada investasi in S-nya sebesar 500.000. Ini yang dikeluarkan untuk mendapatkan pengambil alihan aset neto S oleh P ya. Maka persamaan investasinya, investasi in S, ini P berarti ya, atau investor, sebesar 500.000. Pada apa? Capital stock-nya 300.000, RE-nya 150.000, PT-nya 50.000. Berarti ini sama. S menghasilkan laba 200.000 dan membayarkan dividen 120.000. Asumsinya ya teman-teman, kalau dia kepemilikannya 100%, berarti semua dividen yang dibayarkan oleh S itu punyanya P. Begitu juga dengan laba. Kecuali kalau misalnya dia ada kepemilikannya kurang dari 100%. Berarti kan laba sama dividennya itu ada hak orang juga di situ gitu kan, ada hak orang lain. Maka kertas kerja di tahun pertama persamaannya itu ini ini ya kos ya. 500.000 capital stock-nya tadi ya 300.000, 150 sama 50.000. Ada laba laba yang dihasilkan oleh S itu sebesar 200.000, berarti bertambah 200.000 sama ada pembayaran dividen sebesar 120.000. Nah, maka nilai RE-nya akan berubah karena adanya penambahan dividen. Sorry, ada penambahan laba dan ada pengurangan dividen. 300 ditambah 230.000 ditambah 50.000. Kemudian jurnalnya adalah, kan ada selisih tuh 80.000. Kita akan tambahkan dulu, akan kita buat jurnalnya. Investment in S, nih, 300 ditambah 200 kan 530. 530 ditambah 50, 580, ya kan? Kalau misalnya di sini kan ada selisih, sementara kan awal kalau cost itu kan sama sampai akhir. Tapi kan kita harus adjustment, ya kan, di akhir tahunnya. Berarti jurnal adjustment-nya investment in S-nya sebesar selisihnya. Akan kita akui
sebesar 80.000 pada return earning sebesar 80.000. Berarti investmentnya yang tadinya 50.000 akan ditambah 80.000 menjadi 580.000. Jadi investment in S dan ekuitas pada S sama, yaitu sebesar 100%. Ini terus karena tadi ada paten, maka paten juga harus diperhitungkan ya. Awalnya kan tadi patennya 50.000 nih, bertambah karena harus diamortisasi kan berarti berkurang, berarti operating expense-nya berkurang, pada patennya berkurang sebesar operating expense-nya bertambah 10.000 di debit, pada patennya berkurang sebesar 10.000 di kredit. Maka teman-teman bisa dimasukkan apa dari jurnalnya bisa dimasukkan ke dalam kolom worksheet konsolidasi di sini untuk bagian paten. Patennya di sini karena ada adjustment tadi ya, ada penambahan, berarti nambah di debit sebesar 50.000. Kemudian karena di sini ada beban, berarti dia akan berkurang di kredit sebesar 10.000. Berarti total patennya itu uh, di akhir tahun pertama bukan 50.000 lagi, tapi 40.000 karena ada amortisasi. Gitu ya. Kemudian uh, ini kalau misalnya dimasukin ke persamaannya, si patennya tadi di bawahnya akan berkurang akibat adanya amortisasi. Di tahun kedua, di tahun kedua kan nilai investasinya udah berubah ya. Tadinya kan 500.000 nih. Jadinya kan 580.000 karena ada return earning gitu ya. Kemudian capital stocknya juga ya yang tadinya 50.000 jadi 40.000. Berarti um, karena karena gini, net income itu kan akan kalau misalnya ada amortisasi akan mengurangi net income, berarti kita akan membuat jurnal adjustment, berarti return earning pada investasi sebesar 10.000 gitu. Berarti um, di sini di awal tahun kedua posisi capital stocknya 300.000 sama, kemudian return earningnya 230.000 ditambah paten 40.000, berarti 300 tambah 230, 530. 530 ditambah 40, 570 sama. Tadi kan ada selisih 10.000 akibat adanya adjustment gitu ya di sini. Akan mengurangi laba ya. Return earning ada investment in S. Kalau misalnya di sini dimasukkan ke dalam kolomnya dari jurnalnya, return earning uh, punyanya S 230. Kemudian investment in S-nya pertama 500.000. Kemudian capital stock-nya 300.000. Nah, ada adjustment dan juga eliminasi di tahun kedua ya. Di sini return earning-nya 230 kita masukin di debit. Kemudian di sini ada capital stock 300.000 kita juga masukin. Kemudian patennya tadi karena di tahun pertama ada amortisasi kan udah berkurang jadi 40.000. Berarti patennya kita masukin 40.000. Lalu di sini investment in S-nya menjadi 570.000. 570.000 dimasukin ya. Investment in S-nya awalnya 500.000, berarti tinggal ditambah ya, parent ditambah S, ditambah debit, dikurangi kredit. Pokoknya kita akan coba bahas lebih lanjut di prakteknya aja ya. Iya, Kak. Kayaknya pusingan gak sih? Udah kebanyakan. Banyak sekali. Sekali dikit lagi ya, dikit lagi. Main Teorinya kita juga. dulu, habis itu kita udah ya selesai latihan aja ntar. Iya, Kak. Nah, tadi untuk apa namanya metode biaya. Jadi kalau metode biaya itu intinya nilai investasinya itu dari awal sampai akhir itu akan tetap sama. Kecuali misalnya tadi ya ada dividen sama apa namanya, ada dividen, ada penambahan akibat adanya laba, itu apa, nilai investasinya sampai akhir akan tetap sama, tapi kita akan adjustment itu kan akan membuat jurnal tambahan karena adanya perubahan return earning atau saldo saldo laba yang diakibatkan adanya penambahan income dan juga pengurangan dividen gitu. Nah, kalau misalnya di metode ekuitas, investasinya itu kan akan berubah-ubah. Ini kalau misalnya kita ingat lagi gitu ya, kalau dia metode ekuitas itu pada saat pembelian saham, jurnalnya kan investment in S pada kas.
ya kan? Sebesar nominal yang di kita keluarkan. Ini ya, pembelian sahamnya 50%, di atas 50%. Oke, kemudian di sini contohnya 60%. Kalau pada saat ada pembayaran dividen, kita akan menerima kas misalnya tunai gitu ya. Kas kita akan bertambah nih si kas parentnya. Pada apa? Pada investment, bukan pada dividen. Kenapa? Karena pencatatannya udah menggunakan metode ekuitas. Bedanya di situ sih. Jadi ini juga akan mempengaruhi nama akun di apa namanya uh, di worksheetnya konsolidasi dan akan mempengaruhi jumlah investasinya gitu. Begitu juga ketika ada pengakuan laba, ya kan sebenarnya kan jurnalnya tuh cuma gini, kecuali misalnya pada saat awal pembelian ini ada access value atau ada apa namanya ada access value atau ada goodwill gitu ya, baru kita hitung lagi. Tapi di dalam proses bisnisnya tahun ke tahunnya kan yang akan diakuin apa? Apa namanya kalau ada pembayaran dividen, kalau ada laba, access value yang nggak sama, aset neto aset di book value dan fair value, maka kan muncul selisih nilai atau excess value itu diamortisasi gitu ya. Nah, selain ya segitu aja sebenarnya jurnalnya. Balik lagi ke sana gitu. Tapi karena dia ekuitas, apa namanya semuanya itu mempengaruhi investasi gitu. Jadi nilai investasinya akan selalu berubah setiap padahal kan misalnya belinya di awal tahun, tapi di akhir tahunnya udah berubah gitu. Di sini ya pada saat ada laba berarti investmentnya akan bertambah, income-nya bertambah, itu kan. Investasinya bertambah berasal dari pendapatan laba gitu. Nah, misalnya di sini ya, sama kayak tadi, pembelian sahamnya itu 100%, harganya 500.000, kemudian nilai buku ekuitasnya itu laba diperoleh labanya 100.000 sama dividennya 40.000. Berarti pada saat pembelian aset neto saham biasanya kita akan catat investment pada kas sebesar 500.000 gitu ya. Nah, pada saat menerima dividen, kita karena 100% kan berarti hak kita semua, berarti kas pada investment in S sebesar 40.000 gitu. Jadi bukan pada dividen ya, kalau metode ekuitas pada investment. Nah, pada saat menerima laba 100%-nya berarti kita income kita bertambah di kredit sebesar 100.000. Kemudian investasi kita juga akan bertambah di debit sebesar 100.000. Bagaimana akun resiprokal ini kan apa namanya sama kayak tadi ya, akun-akun yang muncul karena adanya akuisisi atau adanya kombinasi bisnis gitu ya, pembelian saham, pengambil alihan aset neto. Bagaimana akun resiprokalnya? Nih, pada awal tahun kan investment in S. Kalau di sisi P, pada investment in S pada kas. Kalau dari sisi penjual, kas pada capital stock atau pada ekuitas sebesar 500.000. Maka jurnal untuk kertas kerjanya adalah dibalik ya, capital stocknya yang tadinya dikredit menjadi di debit 500.000 pada investment in S sebesar 500.000. Kasnya 0. Gitu ya. Jadi jurnal eliminasi untuk menghapus akun investment in S pada awal akuisisi. Kemudian pada saat penerimaan dividen tunai, pada saat penerimaan dividen tunai kan tadi kas pada investment sebesar 40.000. Di sisi S sebagai investi yang membayar berarti dia akan apa namanya mencatat dividen pada kas. Dia mengeluarkan uang karena dia membayarkan dividen tunai. Berarti kasnya keluar, dividennya keluar gitu ya. Bertambah sorry di debit sebesar 40.000. Nah, pada saat ada pengumuman laba di sini, maka investment in S pada income from S gitu. Investmentnya akan bertambah, income-nya juga akan bertambah sebesar 100.000 gitu. Maka jurnal di kertas kerjanya akan dibalik ya. Invest untuk yang dividen berarti investment in S yang 40.000 pada apa? Pada dividen 40.000 di sisi S gitu ya. Kemudian untuk pada saat dia ada pengumuman laba, ada penerimaan laba, maka dibalik juga enggak ada dibalik emang karena di sisi S tidak apa namanya dia tidak ada kan 100% kan labanya. Berarti semuanya punyanya P. Jadi dia no entry. Kalau di sisi S berarti income dibalik ya. Income from S pada investment in S. Itu 100.000, investment in S-nya 100.000. Kemudian pada saat
pembayaran atau penerimaan dividen ini tadi, maka income from S-nya 100.000 dibalik, kemudian dividen, ini kan di debit ya, dibalik pada investmentnya, ini juga di investmentnya 60.000, 100.000. Nah, ini terakhir urutan pembuatan jurnal eliminasi. Jadi seiring dengan bertambahnya kompleksitas penyusunan laporan keuangan konsolidasian, ada baiknya pembuatan jurnal eliminasi itu diurutkan sebagai berikut. Jurnal penyesuaian untuk kesalahan atau pos-pos yang belum dibukukan oleh masing-masing perusahaan. Ini dilakukan terlebih dahulu. Kalau misalnya ada salah catat atau misalnya ada beberapa pos-pos di laporan keuangan yang belum dibukukan, maka disesuaikan dulu di akhir tahun. Kemudian setelah itu dilakukan eliminasi membuat jurnal untuk mengeliminasi transaksi antar perusahaan yang melibatkan profit atau laba atau keuntungan ya. Kemudian selanjutnya membuat jurnal untuk mengeliminasi dividen income dan dividen S. Kemudian membuat jurnal untuk memunculkan NCI expense. Kalau misalnya kepemilikan saham parentnya kurang dari 100%, berarti ada non-controlling interest expense untuk pihak non-pengendali. Itu dimunculkan. Kemudian membuat jurnal untuk mengeliminasi akun resiprokal investment in S dengan akun ekuitas S. Ini harus dieliminasi, gitu ya. Kemudian jurnal untuk alokasi dan amortisasi kelebihan cost atau excess value atas nilai tercatat aset neto yang diperoleh. Kemudian yang terakhir, jurnal untuk mengeliminasi akun resiprokal lainnya. Misalnya kalau ada utang piutang, kalau ada interest expense, dan juga ada interest income. Beban bunga, ataupun ada pendapatan bunga gitu. Ini harus harus dieliminasi gitu. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih pahamnya, kita akan coba bahas di pekan depan insya Allah ya. Sekian teori untuk laporan konsolidasi teman-teman. Bingung? Ini pada tidur nggak? Enggak, Kak. Enggak, Kak. Ya, untuk teorinya selesai. Masya Allah. Ya, untuk selanjutnya kita akan coba latihan aja ya. Jadi materi yang udah kita bahas dari pertemuan pertama itu kan kombinasi bisnis, jadi masih ada kaitannya kok gitu. Teorinya masih akan terus dipakai sampai nanti pertemuan terakhir. Ada yang nanya atau udah? Anissa, Anissa mau nanya nggak? Anissa nyimak nggak? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Lia nggak ada, Lia? Nggak ada, Kak. Ridwan, ada Ridwan? Bingung nggak Ridwan? Alhamdulillah, Kak. Pusing ya? Alhamdulillah, Kak. Iya, muter-muter, Kak. Muter ya nggak apa-apa. Apa didengerin dulu. Memang proses mencerna ilmu itu butuh waktu. Lama. Iya. Oke, Kak. Kecuali nonton drakor ya kan, nonton film. Enggak suka nonton gituan, enggak. Oke, Kak. Terima kasih. Game, Kak, game. Oke, sip lah. Oke deh, makasih teman-teman. Makasih juga, Makasih Kak. banyak, Kak. Ya, nanti materinya udah di-share ya, boleh boleh di download. Ya, Kak, udah di LMS, sudah dilihat. Ya, terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Terima kasih untuk hampir 2,5 jamnya. Mudah-mudahan menambah wawasan lagi, meskipun misalnya masih pusing-pusing, nggak apa-apa ya, proses belajar. Dan kalau ada yang kurang jelas, nanti kita akan bahas lagi di pekan depannya insya Allah. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend semuanya. Terima kasih, Kak. Sehat-sehat juga, Kak. Happy weekend juga, Kak. Happy weekend.